dengan Ibu Kinanti? Iya betul, dengan saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Dr. Sarip, Bu, yang menangani Mbak Amanda, teman Ibu. Oh iya dok, ada apa? Begini Bu, besok Ibu bisa menemui saya tidak di rumah sakit? Soalnya ada yang saya ingin bicarakan Bu, tentang kondisinya Mbak Amanda. Memangnya Amanda kenapa ya dok? Ada masalah apa? Untuk lebih jelasnya saya jelaskan besok ya Bu. Kira-kira Ibu bisa hadir? Iya bisa dok. Besok saya ke sana ya. Baik Bu, terima kasih. Siapa yang telepon? Dokter yang handle Amanda mas. Katanya besok saya disuruh ke rumah sakit. Ada yang mau dibicarain soal kondisinya Amanda. Bu, saya permisi dulu. Makasih ya dok. Sama-sama. Amanda, Bu Kinan, saya seneng kamu udah sadar man. Saya khawatir banget sama kamu. makasih ya Bu Kinan. Bu, gimana keadaan David? Dia baik-baik aja kan? Amanda kamu udah ya. Jangan banyak ngomong dulu. Kamu kan masih lemah. Kamu harus banyak istirahat ya. Jujur sama saya Bu Kinan. Gimana keadaan David? David. David di penjara, Man. David di penjara. Kenapa bisa begitu, Bu? Iya. David nyerang orang yang udah nabrak kamu. Nggak, saya harus bantu dia. Manda. Udah ya, kamu jangan nekat. Kamu kan belum sembuh benar. Kamu masih lemah, kamu harus istirahat ya. Sekarang Mas Abi juga lagi cari cara supaya David bisa keluar dari penjara secepatnya. Kamu tenang ya. Kamu percaya sama Mas Abi kan? Mas Abi pasti bisa nolongin. Tapi ini semua salah saya, Bu. Gara-gara David belain saya, David jadi masuk penjara. Saya harus lakuin sesuatu, Bu. Sebenarnya kenapa kamu kembali sekarang? Kenapa kamu adalah Alia? Wajah kamu berbeda dengan Alia. Apa yang terjadi sama kamu? Sekarang gara-gara kamu, David sampai jatuh cinta dan belain kamu. Apa sebenarnya tujuan kamu? Pelan-pelan, Sus. Tadi tahanan baru siapa ya? Kayaknya dia sengaja mau celakai saya. Dia adalah tersangka kasus pembunuhan.
Aneh banget. Apa jangan-jangan orang tadi disuruh buat nyelakain aku di sini? Mari, Pak. Gimana? Udah dapat infonya semua tentang Putra Wijaya? Iya, Tuan Muda. Seperti yang Tuan Muda suruh. Oke, bagus. Langsung kirim semua detailnya ke saya. Permisi. Bu Marisa, ayo masuk. Aduh, cantik banget, Oma. Udah lama gak ketemu. Bu Marisa juga makin seger. Ayo duduk, silakan. Lama nggak kemari. Iya, Oma. Ada apa Bu Marisa? Ah iya, sampai lupa saya. Saya kesini mau ngasih undangan buat keluarga Oma untuk datang nanti di acara syukuran kehamilan kedua saya. Nanti di Cafe Ombre, Oma. Aduh, selamat ya. Nanti saya sampaikan juga berita ini ke Abi dan Kinan. Makasih loh, Ma. Mudah-mudahan Bu Marisa sama jabang bayinya sehat-sehat terus sampai nanti melahirkan ya. Amin, terima kasih banyak doanya, Oma. Iya. Mau minum apa? Ah, nggak usah repot-repot, Oma. Saya masih mau keliling-keliling untuk antar undangan ke tempat lain. Kalau gitu, saya pamit ya, Oma. Ya ampun, kok cepet-cepet sih? Lain kali kalau main kemari jangan cepet-cepet. Iya, Oma. Ya udah, Oma, kalau gitu saya titip salam buat Kinanti sama Tuan Muda. Iya, nanti saya sampaikan. Ya Terima udah, kasih. Oma. Ya sih, mari, Oma. Hati-hati. Ngapain kamu ada di sini? Kepo banget sih jadi orang. Mbak tuh ya mau tahu aja urusan orang lain ya. Jangan-jangan kamu mau ikut-ikutan ya? Mengundang keluarganya Abimana? Mohon maaf ya. Situ bukan apa-apanya mereka loh. Mohon maaf. Mbak, maaf ya. Aku juga istri Mas Herman, jadi aku juga berhak undang mereka. Mereka juga keluarga aku, juga besan aku. Pokoknya Mbak nggak mau ya. Mbak nggak sudi kamu ngundang keluarga mereka. Ih, pas deh. Mbak nggak denger apa kata-kata Mas Herman? Kalau kita nggak sharing acara itu, acaranya bakal batal. Dan Mbak tahu kalau semua orang di rumah ini tahu kita berantem di sini. Gak malu apa? Nggak punya attitude banget jadi orang. Anjir. Kamu tuh yang nggak punya attitude, nggak punya malu. Urat malunya udah hilang. Pelakor aja belagu. Ngapain lagi sih kamu kesini, Ren? Aku mau bicara sama kamu, sayang. Bicara apa lagi sih, Ren? Aku nggak mau yang ngomong sama Buya Darat ke kamu. Tapi, Ana, tapi aku harus jelasin dulu biar kamu percaya sama aku. Pergi, Ren. Kamu tuh udah nyakitin aku nggak pernah maafin kamu, Ren. Kayaknya emang nggak bisa dijelasin kayak gini doang deh. Sudahlah Reno. Lu sudah ketahuan. Ngapain lu cari Ana lagi? Dia udah malas sama lo. Lagian selingkuh nggak hati-hati. Dasar amatir lo. Payah. Kamu jangan asal bicara ya. Aku tuh beneran cinta sama Ana. Cinta? Lu bilang cinta? Lu pikir gue percaya begitu saja, Reno? Sejak gue lihat lo sama perempuan lain, gue udah gak percaya sama lo, Reno. Jadi sekarang lebih baik lo pergi. Lo udah gak ada gunanya buat gue. Jadi sekarang saya gak bisa manfaatin Ana untuk minta duit sama lo.
dia selama ini Bapak tahu Reno selingkuh. Permisi, Oma. Ya ampun, kebetulan sekali. Oma Rima ya? Betul? Ya ampun, kebetulan banget. Cantik banget aslinya, Oma. Terima kasih. Oh ya, Oma. Saya kesini mau kasih undangan buat Oma. Undangan? Boleh saya buka? Boleh, Oma. Ini undangannya sama ya? Sama undangannya Bu Marisa? Tanggal, tempat sama, waktunya juga sama. Di Cafe Ombre. Ini undangannya Bu Marisa juga, Anda siapa? Saya Karina, Oma. Saya istri kedua Mas Herman. Tempat dan tanggalnya emang sama, Oma. Tapi tujuannya beda. Kalau saya kan anak pertama, Oma. Kalau si Mbak itu anak kedua. Jadi beda, Oma. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Oma. Saya berharap sekali Oma dan keluarga bisa hadir di acara saya. Iya. Saya tunggu ya, Oma. Iya. Permisi. Terima kasih. Ana, mungkin kamu salah dengar. Bapak tuh tega banget ya, Pak. Bapak malah diem aja dan ikut manfaatin aku. Ana denger jelas banget. Gak usah banyak ngeles, Pak. Oh, atau jangan-jangan selama ini penyakit Bapak semua bohong kan? Kenapa Bapak tega banget ngelakuin itu ke Ana? Aku kerja dari siang sampai malam ngambil double shift kerja buat siapa? Buat Bapak, tau nggak? Mendingan sekarang Bapak pergi. Ana, jangan usir Bapak. Bapak mau kemana? Bapak nggak ada tempat tinggal, Ana Ana. nggak peduli, Pak. Sayang, tuh, kamu lihat sendiri kan? Bapak kamu ini penipu, dia tuh pembohong. Kamu sama bapakku sama-sama kurang ajar, gak ada bedanya. Mendingan kalian semua pergi, muak aku nggak tinggal di sini. An. Gara-gara Om kan? Gara-gara lu. Lihat Ana sekarang marah. Kan aku udah bilang jangan bohong sama dia. Gara-gara lu selingkuh. Amatir lu. Bu Amanda, sudah waktunya makan siang. Sebentar saya ambilkan dulu ya. Sus? Iya, Bu. Biar saya aja. Ini, Bu. Maaf ya. Ya. Permisi, Bu. Amanda, saya suapin ya. Gak usah Bu Kinan. Nanti jadi ngerepotin Bu Kinan. Enggak, Koman, nggak ngerepotin. Nggak apa-apa ya. Makasih ya, Bu. Saya cuma bisa ngelakuin apa yang bisa saya lakuin aja kok. Ini juga nggak sebanding dengan apa yang udah dilakuin David ke kamu. Jujur, saya nggak nyangka dan salut banget sama pengorbanan David yang begitu tulus ke kamu, Man. Semoga kamu juga bisa tulus ya ke David. Maksud Bu Kinan? Ya, karena saya tahu betul David. Dia orang yang sangat tulus.
Ada apa sih sama Kinan? Kenapa sikap dan kata-katanya agak aneh sekarang? Hai Aman, tadi kakak ipar saya datang ke sini ya? Kakak ipar? Iya, Mbak Anita. Kenapa Bu Kinan bisa mikir gitu? Ya, mungkin aja dia mau jenguk kamu kan? Enggak kok Bu Kinan. Oh, oke. Sombong banget sih si anak. Gue udah dateng jauh-jauh buat ngasih penjelasan sama dia, masih juga nggak didengerin. Tuh cewek maunya apa sih sebenarnya? Bingung deh. Lagian gue ngapain sih pakai acara jatuh cinta segala? Kan galau jadinya. Gue nggak pernah galau padahal gara-gara cewek. Baru kali ini gue galau gara-gara seorang cewek. Reno, ngapain dia telepon gue segala? Gue angkat nggak ya? Gue angkat deh. Halo? Halo Sarah, kamu di mana? Ngapain kamu pakai nanya-nanya aku di mana? Karena aku mau ngasih tahu kamu kalau aku udah ada di depan rumah kamu. Ren, kamu ngapain sih pakai kesini segala? Ya aku mau jelasin semuanya yang masalah kemarin. Nggak perlu. Semuanya udah jelas dan aku nggak butuh penjelasan apa-apa dari kamu. Mendingan sekarang kamu pulang. Aku udah nggak mau ketemu sama kamu lagi. Enggak. Aku nggak bakalan pergi dari sini sampai akhirnya kamu temuin aku di sini. Kok kamu ngotot banget sih, Ren? Aku bilang enggak ya enggak. Ya udah terserah. Pokoknya aku bakalan nunggu sampai kapanpun di sini. Terserah. Kok malah dimatiin sih? Kok malah terserah juga? Mana gue udah sok keras kepala lagi. Kalau gue beneran nunggu sampai besok di sini gimana ya? Ana, kamu masih marah sama Bapak? Bapak minta maaf. Bapak benar-benar hilaf. Bapak menyesal. Dan Bapak janji, Bapak akan berubah asal kamu maafin Bapak. Terserah Bapak deh ya. Kalau Bapak emang mau berubah, ya udah nggak usah pakai ada syarat-syarat ABCD deh, Pak. Dan inget Pak, Bapak punya utang sama Reno. Lunasin tuh utang-utang Bapak. Ana nggak mau ikut campur lagi urusan itu. Hei Ana, tunggu dulu dong. Ana, Bapak kan orang tua kamu. Masa kamu tega usir Bapak seperti ini? Bapak mau tidur di mana, Ana? Pak, kalau Bapak sadar posisi Bapak sebagai orang tua Ana, harusnya Bapak tuh nggak nipu Ana ya. Udah deh, Pak, mau Bapak tidur di mana kayak itu mau urusan Ana, bodoh amat. Ana!